Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? Still we are continuing studying English and we talk about job application letter. You know, some weeks ago I have explained you how to make a covering letter and then also how to make a curriculum vitae. Now the time for us to learn about interview. You know, interview is the important piece in getting a job. So that is why we must prepare uh, uh, being able to interview very well. That is why I give you the tip how to face the interview. So go on to the next slide and join my instruction. Okay, guys, let me tell you what job interview is. The first one, I'd like to define a job interview is a base of recruitment that is usually done by the company to directly know the candidate. Jadi job interview, jadi wawancara pekerjaan itu adalah tahapan rekrutmen, tahapan mendapatkan calon tenaga kerja atau karyawan atau pegawai yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk secara langsung mengetahui know the candidate, untuk mengetahui calon tersebut. Jadi sekali lagi interview itu adalah tahapan yang pasti dilalui. One day you will undergo what is it? Interview, job interview. Jadi suatu ketika Anda akan mengalami suatu wawancara pekerjaan, pasti akan mengalami. That is why it is a very useful experience and information for you. What is the tip of job interview? Apa sih tip interview pekerjaan itu? This piece is important enough to decide whether or not you can get the position. Jadi tahapan tersebut itu penting, cukup penting untuk menentukan, to decide, menentukan apakah Anda itu bisa memperoleh atau mendapatkan posisi kedudukan yang dikehendaki atau tidak. Ini jadi Anda akan diterima atau tidak itu sangat berpengaruh sekali di dalam wawancara. Jadi kadangkala your test is good ya, the piece of test you join is good, the result is good. Ya, hasilnya bagus, tes tertulis mungkin. Kemudian tahapan kesehatan oke, sampai terakhir wawancara ternyata gagal ya, karena memang wawancara itu sangat menentukan di dalam perekrutan tenaga kerja, begitu ya. Jadi so that is why we must need to know what is the type of job interview. And then itulah sebabnya kita harus mengadakan atau perlu persiapan yang baik ya. That is why it needs a good preparation of job interview. Maka perlu dipersiapkan dengan baik bagaimana sih wawancara pekerjaan itu. Dan di sini akan saya sampaikan 7 ways to face a job interview. Jadi ada 7 cara untuk menghadapi wawancara pekerjaan, khususnya for fresh graduate atau the beginners. Bagi para pemula yang belum pernah bekerja, kemudian ingin bekerja, ada panggilan wawancara. Nah ini penting ya. Bagi lulusan yang baru, belum pernah bekerja, belum pernah belum pernah diwawancarai, ini sangat perlu sekali untuk mengetahui 7 ways to face job interview. Okay, go on to the next slide. Apa saja sih 7 cara untuk mempersiapkan wawancara? Yaitu the first one, yang pertama, learn and try to know the company. Jadi yang pertama itu adalah pelajari dan cari tahu perusahaan tersebut yang Anda dipanggil wawancara itu. Anda harus mengetahui, you have got the invitation for interview, please learn this company soon ya. Jadi kalau Anda itu memperoleh undangan wawancara, maka segera saja pelajari perusahaan itu. Try to know the company more detail. Jadi cobalah untuk mengetahui secara lebih serius, lebih detail perusahaan tersebut, both through the confidential side and news.
confidential sites and news. Jadi baik melalui situs-situs resmi maupun berita-berita tentang perusahaan tersebut ya. You must know the vision and mission. Anda harus tahu apa sih visinya, misinya apa perusahaan tersebut itu. And how far your skill match to the company's need ya. Seberapa jauh keterampilan atau kecakapan Anda itu memenuhi kebutuhan perusahaan ya. Ini harus Anda ketahui terlebih dahulu, Anda pelajari perusahaan yang memanggil Anda untuk wawancara itu. Oke. And then the second one, yang kedua, maximize the performance ya. Jadi dimaksimalkan penampilannya. Penampilannya harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. If you come to an interview, please show your best performance. Jadi kalau Anda itu mendatangi suatu wawancara, maka tunjukkan penampilan yang terbaik Anda and make you as the most interesting as possible ya. Jadi bikin diri Anda itu semenarik mungkin ya, semenarik mungkin, dalam tanda kutip menarik bukan dalam arti negatif ya gitu. Jadi orang senang melihat kita, orang itu terkesan melihat kita, itu yang namanya menarik ya. Sukses seperti dressing up neatly and cleanly. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan, yaitu dressing up neatly and cleanly. Jadi Anda berdandan gitu, berpakaian rapi dan bersih ya. Rapi dan bersih. Kadang-kadang tidak perlu mahal, tetapi tampil rapi dan bersih itu sudah cukup membuat kita itu menarik ya. Kemudian wearing your clean shoes, memakai sepatu yang bersih. Jadi di polish dulu, disemir dulu barangkali perlu, atau dilap lah minimal seperti itu, sehingga kelihatan bahwa kita itu sangat siap untuk mendatangi interview tersebut. And then set your hair neatly ya. Rambutnya dirapikan ya, mungkin sisirannya seperti apa, kalau perempuan bagaimana. Kalau pakai jilbab ya nggak perlu kelihatan. Tapi kalau laki-laki ini harus kelihatan. Mungkin pakai dikasih semir atau pewangi dan seterusnya. Spray your body with perfume. Kemudian juga dipakai parfum atau semprot badannya itu dengan parfum. And always smile, dan jangan lupa selalu tersenyum ya, selalu tersenyum. Ini untuk penampilannya ya. Jadi perlu penampilan, kadang-kala orang itu terkesan awal itu dari penampilannya. Oke, everybody, right? Is that clear ya? Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, make eye contact. Jadi kalau Anda itu berhadapan dengan orang yang mewawancara itu, kita harus menatap matanya, jangan melihat kemana-mana, ke atas atau ke bawah, merunduk terus, tidak ya, tapi harus menatap wajah atau mata yang mewawancara itu ya. You must keep your eyes contact ya. Jadi Anda harus menjaga kontak matanya ya. Kontak mata dalam arti serius memperhatikan ya, bukan sifatnya meremehkan atau melihat dengan perasaan-perasaan lain, tapi perhatian ya. Make a guess that shows your self confidence ya. Jadi buatlah atau bikin tatapan yang menunjukkan bahwa Anda itu mempunyai keyakinan diri ya. Not conceited or arrogant gaze ya. Bukan tatapan yang kelihatan sombong atau membanggakan diri itu ya. Itu umuk itu kelihatan ya. Jadi dari mata atau dari mimik kita, face kita itu akan kelihatan. Nah, ini harus kita jaga ya. Eye contact ini harus kita jaga. Kemudian intent eye contact when talking shows a sense of spirit and confidence. Jadi kontak mata yang intent apabila Anda itu ketika bercakap-cakap
ya, tunjukkan sense of spirit ya. Jadi tunjukkan semangat ya, perasaan semangat ya, atau juga confidence ya, keyakinan. Jadi ada kesan semangat dan keyakinan diri. Itu bisa dilihat dari mata, kentak mata itu. Maka dari itu kita harus bisa menunjukkan itu. Sekali lagi, kalau wawancara tidak boleh menatap atau melihat yang lainnya ke atas atau kemana-mana, tapi fokus pada orang yang mewawancarai kita itu. Oke, the next one, yang keempat, tell about yourself. Jadi Anda harus mempersiapkan bisa menceritakan diri Anda sendiri. Ya. Ini kelihatannya pertanyaannya sepele kadang-kadang ditanyakan. Please tell yourself gitu. Itu mungkin bingung yang mau diceritakan, maka harus dipersiapkan. Di dalam wawancara, in interview, all interviewer often ask the candidate about who you are. Nah, ini sering ditanyakan ya. Jadi semua pewawancara itu sering menanyakan calonnya tentang siapa sih Anda itu ya. Nah, di sini you must be ready to tell your background, your skills, your competence concisely ya. Jadi Anda harus siap untuk menceritakan latar belakang Anda ya, keluarga Anda. Anda itu seperti apa ya? Kemampuan Anda itu seperti apa? Kompetensi Anda itu bagaimana ya? Itu secara jelas dan ringkas ya, concisely. Ini harus Anda persiapkan. Kelihatan sepele pertanyaannya, please tell me who you are. Gitu. Please tell me about yourself gitu. Kelihatannya pertanyaan sepele tapi perlu persiapan untuk menjawab dengan ringkas dan seperlunya seperti yang dikehendaki oleh pewawancara itu. Ini yang keempat, everybody. Okay? I think it's clear also. Once again, if you have a questions, you can deliver on our WhatsApp group. Go on to the next slide. Yang kelima, Ananda semuanya, tell the reason why you apply at. Ya, yang kelima itu sampaikan alasan mengapa Anda melamar. Ya. Ini juga pertanyaan yang harus dipersiapkan. Sering sekali ditanyakan oleh pewawancara itu tentang hal tersebut. The most frequent question that interview delivers to the candidate is why you apply for the job in this company ya. Jadi pertanyaan yang paling sering yang ditanyakan oleh pewawancara kepada calon itu adalah why you apply for the job in this company. Mengapa Anda melamar pekerjaan di perusahaan ini? Itu sering ditanyakan. Apa sih tujuannya? The objective of this question ya. Jadi tujuan pertanyaan ini itu sebetulnya adalah is that you can answer suitably with the company's vision and mission ya. Jadi Anda itu harus bisa menjawab sesuai dengan visi dan misi perusahaan itu. Jadi disampaikan seperti tadi kita di awal itu kita harus tahu visi dan misinya, itu gunanya untuk ini ya. Jadi persepsi kita mengapa kita melamar itu harus kita sesuaikan dengan visi dan misi dari perusahaan itu ya. So please give the reason properly and objectively without exaggerating and flattering ya. Jadi please tolong sampaikan alasannya secara tepat ya, properly ya, memadai dan objektif ya, secara objektif tanpa menjilat ya, tanpa menjilat atau membujuk seperti menggoda itu ya. Jadi tanpa mengibah-ibah ya, gitu. Menjilat itu. Jadi jangan terkesan menjilat ya. Karena kita tahu pasti yang dikehendaki adalah hal-hal yang baik dan seterusnya, itu tidak seperti itu ya. Jadi apa sih alasan Anda itu secara objektif Anda sampaikan sebenarnya apa, tetapi ingat disesuaikan dengan visi misi itu
ya, dihubungkan, dikaitkan dengan visi misi dari perusahaan yang Anda lamar itu. Itu sangat penting ya. Nah, ini harus dipersiapkan sehingga sekali lagi the fifth ways, cara yang kelima itu adalah tell the reason why you apply at. And then the next one, the sixth ways maksud saya ya. Cara yang keenam atau jalan yang keenam yaitu tell what your strengths are ya. Jadi ceritakan, siapkan Anda bisa bercerita tentang keunggulan Anda ya, keunggulan Anda. Apa saja sih? You must try to know your own strengths. Anda harus mengetahui kemampuan, kekuatan Anda itu apa ya, keunggulan Anda itu apa ya, keunggulan Anda, apa yang bisa Anda banggakan, Anda tonjolkan itu apa ya, that are suitable with the position offered by the company. Tentu saja itu harus disesuaikan dengan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Jadi lowongannya apa itu dikaitkan dengan itu. Jadi kelebihannya tentang itu. Ada kaitannya enggak ya? Kalau nggak ada sama sekali ya nggak usah disampaikan ya. Jadi Anda harus bisa menyampaikan tentang kelebihan Anda itu ya, kelebihan Anda itu yang sesuai dengan lowongan yang tersedia di dalam lamaran yang Anda sampaikan itu. Ya. Ini harus dibuat seperti itu. Show off your strengths briefly and concisely. Show off your strengths briefly and concisely based on the fact. Jadi Anda tunjukkan kemampuan, kelebihan Anda itu secara ringkas dan jelas ya. Itu berdasarkan kenyataan ya, sehingga so the company will feel harmful if not recruiting you. Sehingga perusahaan itu akan merasa rugi jika tidak merekrut Anda ya. Tidak menerima Anda itu akan merasa rugi ya, karena oh ternyata kelebihannya itu seperti ini ya, cocok sekali dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini harus disampaikan seperti itu ya. Harus sekali lagi kelebihan Anda disampaikan bahwa itu sesuai dengan posisi yang Anda lamar itu. Sehingga sekali lagi perusahaan will feel harmful ya, akan merasa rugi jika tidak merekrut Anda seperti itu. Okay, everybody. And then the last one, go on to yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tell what your weaknesses are. Ya, Anda harus tahu semua orang itu kan tidak sempurna. Maka kita pasti juga mempunyai kekurangan atau kelemahan. Maka dari itu Anda harus siapkan apa sih kelemahan Anda, kekurangan Anda itu apa. Tell what your weaknesses are. Ya. Tell your weaknesses honestly. Jadi sampaikan kekurangan Anda, kelemahan Anda itu secara jujur. And the reason why you are so. Dan juga sampaikan alasannya kenapa sih kok kamu lemah dalam hal ini. Ya, itu kamu sampaikan alasannya. Kenapa Anda merasa kurang dalam hal tersebut? Ya, Anda harus sampaikan itu alasannya ya. Harus ya, jangan cuma kelemahan-kelemahan malah membuka kelemahannya sendiri seperti membuka aib. Jadi Anda sampaikan, Anda lemah ini, kemudian saya biasanya kalau seperti ini ya, gitu menghadapi seperti ini kok saya merasa down gitu, maka saya akan berusaha untuk demikian ya. Kenapa dan seterusnya, dan cara mengatasinya itu harus disampaikan ya. Jadi lengkap, tidak hanya kelemahan tok disampaikan, tapi mengapa sih kok Anda lemah dalam hal tersebut, kemudian bagaimana cara mengatasinya itu juga disampaikan ya. Jadi lengkap, sehingga seperti ada solusinya. Anda punya solusi bahwa Anda tahu persis kelemahan Anda, tapi Anda tahu solusinya ya. Oke. Explain how to overcome your weaknesses ya. Jadi yang penting adalah jelaskan bagaimana mengatasi kelemahan Anda itu in order not to disturb your work in the company later ya. Agar itu tidak mengganggu kerja Anda di perusahaan nantinya ya. Sehingga itu bisa dimaklum, kurangnya ini, tapi dia tahu bagaimana mengatasinya, seperti itu. Inilah cara untuk mempersiapkan wawancara. Hal-hal 7 ini perlu dipersiapkan dengan baik ya.
Termasuk sekali lagi yang terakhir ini adalah kelemahan kita juga harus tahu dan mengapa sih kok kamu lemah dalam hal itu dan bagaimana mengatasinya itu disampaikan sekaligus. Oke, everybody. Nah, at last, the important thing in interview is mental readiness. Ya, jadi yang terakhir ingin saya sampaikan adalah bahwa hal yang paling penting di dalam wawancara itu adalah kesiapan mental. Ya, kesiapan mental itu penting sekali dan itu akan kelihatan dari performance kita, dari mimik kita, ya, dari fisik kita pada waktu wawancara itu. Jadi mental readiness itu penting sekali. Maka dari itu, always keep calm and relax, ya. Selalu usahakan untuk tenang manakala Anda menghadapi wawancara dan relax, ya, santai, ya. Keep calm and relax. Don't feel oppressed and carry it out with full of spirit, ya. Jangan merasa tertekan, ya. Jangan merasa tertekan dan laksanakan wawancara itu dengan penuh semangat, full of spirit. Ini yang paling penting sekali lagi. Keep calm and relax, ya. Tetap tenang, relax, jangan merasa tertekan, don't feel oppressed, and carry it out with full of spirit. Dan laksanakan wawancara itu dengan penuh semangat. Oke, demikian yang. Now to practice your speech in interview, I give you an assignment to make your own video. Ya, so saya akan memberi tugas pada kalian semuanya untuk melatih wawancara dengan cara yaitu mono speech. Jadi berbicara sendiri. You make your video to show the moment you talk, explaining about yourself, and then why you choose your program, ya, and then the next one talking about your strength and weaknesses. Jadi di dalam video itu Anda berbicara menjelaskan tentang diri Anda sendiri, ya, diri Anda sendiri, who you are. Kemudian menjelaskan mengapa Anda memilih jurusan yang Anda pilih itu, misalkan akuntansi, kenapa memilih akuntansi. Kemudian kalau multimedia, ya mengapa memilih multimedia, mengapa memilih OTKP, dan seterusnya, ya. Kemudian setelah itu juga dilanjutkan dengan pembicaraan tentang your strength. Kelebihan kamu itu apa, ya? You tell about your strength. Kelebihan kamu apa? Di samping itu sekaligus your weaknesses. Kekurangan atau kelemahan kamu itu apa, ya. You talk about this based on the explanation, the previous explanation, ya. Jadi hal-hal yang ada kaitannya dengan penjelasan saya terdahulu yang tadi itu bisa Anda gunakan sebagai acuan untuk berbicara, ya. Jadi alurnya berbicara itu bukan the first one I would like to talk about myself, and then the second one I would like to choose why I choose my program, dan seterusnya. Tidak, ya, tapi bercerita langsung, ya. Pertama tentang diri Anda sendiri, kemudian dilanjutkan langsung kenapa memilih program jurusan yang Anda pilih itu, kemudian tentang kelebihan Anda, dilanjutkan yang terakhir tentang kelemahan Anda, ya. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini actionnya, ya, seperti gambar ini. Oke. I think it is easy. Saya kira mudah, tidak sulit bagi kalian. Anda bisa menggunakan HP-nya sendiri, apapun bentuk HP-nya. Kalau ada videonya, insya Allah bisa, ya. Oke. Kemudian, if you have finished, you can send your video itu to my Google Drive, ya. Jadi Anda kirim di Google Drive saya yang akan saya sampaikan linknya nanti di WhatsApp group kita. Okay, I think it's enough, and have a nice task, ya. Enjoy your assignment. Okay. This is the end of chapter 3. Hopefully it will be useful for your life in the next future, ya. Dengan harapan, saya berharap mudah-mudahan
itu wawancara seperti ini itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda di masa yang akan datang. Okay, everybody, goodbye and thank you for your attention.